Dulu, ketika teknologi kamera pada handphone didominasi oleh sistem operasi Symbian, ada satu video yang menampilkan kengerian. Video ini menjadi salah satu video yang paling mengerikan setiap kali pindah dari tangan ke tangan. Dalam video tersebut, sebuah ikan diceritakan sebagai perwujudan dari anak yang terkena kutukan. Kutukan dari seorang ibu yang sakit hatinya karena didurhakakan. Dan karena cerita tersebut, ikan ini menjadi salah satu ikan yang menghebohkan pada awal tahun 2000-an. Tapi ternyata cerita tersebut hanyalah bualan. Hanyalah karangan untuk menakuti mereka yang kurang pengetahuan. Seiring perkembangan zaman, informasi pun menjadi mudah didapatkan. Sekarang kita tahu kalau ikan ini bukanlah ikan jadi-jadian. Ikan ini bukanlah ikan mengerikan seperti yang dulu diceritakan. Ini adalah ikan pari yang indah dan menakjubkan. Ikan yang mengundang kekaguman dengan tiap gerakan yang mereka liukan. Gemilang di lautan, cemerlang di pandangan. Ekosistem laut diisi oleh berbagai organisme yang memiliki peran dan relung berbeda yang sama-sama memainkan peran kunci. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang hiu, predator yang menjadi salah satu penguasa di lautan terbuka. Mereka menjaga keseimbangan ekosistem dan telah beradaptasi dengan baik terhadap gaya hidup pelagis. Namun, di dasar laut yang tidak terjangkau oleh hiu, ada kerabat mereka yang berkuasa di sana. Kelompok ikan yang juga bertulang rawan, tapi dengan bentuk tubuh yang sangat pipih. Dengan bentuk tubuhnya yang berbeda, kelompok ikan ini telah menjadi predator yang sangat efisien terhadap kehidupan di bawah sedimen. Mereka adalah rays. Dalam bahasa Indonesia, kita menyebut mereka ikan pari. Mereka membentuk kelompok superordo Batoidea, nama yang berasal dari bahasa Yunani kuno, batis, yang berarti ikan pipih. Nah, di Indonesia, kata pipih dalam beberapa dialek diucapkan sebagai pepeh. Jadi beberapa dari kamu mungkin memanggil ikan ini ikan pepeh atau ikan peh. Sementara beberapa dari kamu mungkin akan melotot ketika mendengar nama ikan ini di daerah lain adalah ikan pepeh. Tapi apa sebutan ikan ini di daerah kamu? Tulis di kolom komentar ya. Secara umum, bentuk tubuh ikan pari sangat mirip dengan hiu. Hanya saja bentuk tubuh mereka sangat pipih, akibat dari sirip dada lebar yang menyatu dengan kepala, membentuk sayap lebar yang mereka gunakan untuk berenang. Perbedaan mencolok lainnya adalah ekornya yang panjang dan lebih mirip cambuk. Ekor ini lebih digunakan sebagai kemudi dan menjaga keseimbangan daripada sebagai penggerak, seperti yang dilakukan oleh hiu. Karena kehidupan mereka yang dominan di sedimen, mulut, lubang hidung, dan celah insang menyesuaikan dan berada di bagian bawah tubuh. Sedangkan spirakel berada di bagian mata dan berfungsi untuk menarik air. Adaptasi ini akan mencegah insang tersumbat oleh sedimen. Kulit ikan pari juga sangat mirip dengan kulit hiu, berkat tekstur seperti amplas yang disusun oleh struktur mirip gigi kecil yang disebut plazoid scale atau sisik plazoid, atau juga dikenal sebagai dermal denticle atau denticle dermal. Sisi kecil yang tersusun mengarah ke ekor ini berperan mengurangi gesekan saat ikan pari berenang, memuluskan pergerakannya, dan menjadikannya perenang yang sangat baik. Dan berkat bantuan sisik ini, pari mampu berburu di zona tengah perairan ataupun memangsa organisme bentik di dasar laut. Meskipun sengat adalah momok yang dimiliki pari, tidak semua pari memiliki sengat. Pari yang memiliki sengat disebut stingray. Tapi tidak semua pari bersengat dipanggil stingray. Stingray atau pari bersengat kadang ditempatkan dalam satu famili, yaitu Dasyiatidae. Namun seringkali juga dipisahkan menjadi dua famili, yaitu Dasyiatidae dan Urolophidae. Tubuh mereka cenderung bulat dan memiliki ekor yang fleksibel dan meruncing. Dan sesuai namanya, mereka memiliki satu atau lebih duri berbisa bermata gergaji. Ikan pari Dasyiatidae juga disebut ikan pari ekor cambuk. Mereka menghuni semua lautan dan sungai tertentu di perairan hangat.
Beberapa memiliki ekor yang ramping, seringkali sangat panjang seperti cambuk. Ukuran mereka bervariasi, mulai dari lebar sekitar 25 cm seperti Daciatis sabina, hingga lebar sekitar 2 meter dan panjang hingga 4 meter seperti Daciatis brevicaudata. Sementara, Urolophidea atau stingray bulat atau stingari berukuran jauh lebih kecil. Yang terbesar mencapai panjang sekitar 75 cm. Ikan pari bulat memiliki ekor yang relatif pendek dan sirip ekor yang berkembang dengan baik. Mereka hidup di wilayah Pasifik dan Atlantik Barat. Stingray menghuni perairan beriklim hangat dan tropis, terkadang dalam jumlah besar. Mereka adalah penghuni dasar laut dan seringkali mengubur diri di perairan dangkal. Mereka bertahan hidup dengan memakan cacing, moluska, dan invertebrata lainnya. Mereka akan mencambuk ekornya saat diinjak. Jika ikannya berukuran kecil, duri akan menancap di kaki. Tapi jika ukurannya besar, stingray dapat mengerahkan tenaga yang cukup kuat untuk mencambuk duri ekornya hingga menembus perahu kayu. Tapi untungnya, tidak semua pari memiliki duri sengat. Contohnya pari manta, yang sering ditemukan di perairan pantai hangat dan beriklim sedang. Dan tidak seperti ikan pari lainnya, mereka memiliki kepala yang menonjol melampaui sirip. Tiap spesies pari yang berbeda akan menggunakan strategi yang berbeda untuk berburu. Spesies yang hidup di dasar laut, seperti ikan skate, seringkali menjadi predator penyergap. Mereka akan mengubur diri mereka di sedimen dan berbaring tak bergerak sampai ada ikan yang lewat. Perilaku berburu ini sekaligus berfungsi sebagai mekanisme defensif untuk melindungi diri supaya tidak terlihat oleh predator. Sebaliknya, eagle ray atau pari elang dan cow nose ray atau pari hidung sapi akan berkumpul dalam kelompok yang anggun ketika mereka berburu. Mereka akan secara bergantian menggali invertebrata dari sedimen menggunakan moncongnya atau dengan mengepakkan sayapnya. Sementara, manta ray atau pari manta tidak seperti kerabatnya yang lain. Jika pari dan skate dapat berburu di tengah dan dasar laut, pari manta benar-benar pelagis. Mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di lautan terbuka dan mencari makan dengan cara yang sangat berbeda. By the way, pari manta adalah spesies pari terbesar dengan lebar bentangan sayap yang dapat mencapai 8 meter. Melihat wujudnya yang sangat besar, pastinya akan membuat ngeri siapapun. Namun, jika kita kenal lebih dekat lagi, terlepas dari ukuran dan bentuk tubuhnya yang mengintimidasi, pari manta tidak memangsa organisme laut berukuran besar. Sebaliknya, seperti kerabat jauhnya yang juga merupakan ikan hiu terbesar, yaitu hiu paus, pari manta memakan makhluk laut berukuran mikro. Mereka adalah filter feeder, menyaring organisme kecil, khususnya plankton. Morfologi mereka sangat cocok untuk cara hidup seperti ini. Tidak seperti pari dan skate yang memiliki mulut di bagian bawah tubuh, mulut pari manta terletak di bagian depan kepala. Dua lobus panjang yang mengapit mulut di kedua sisi ini disebut tanduk sefalik. Mereka berfungsi menyalurkan mangsa planktonik ke dalam mulutnya, sementara ia bergerak perlahan menyusuri lautan. Air yang mereka telan akan dengan mudah keluar melalui insang mereka. Dalam pengamatan, pari manta seringkali terlihat berenang berputar-putar bersama. Ini adalah sebuah teknik berburu yang mengkonsentrasikan air ke dalam area yang semakin kecil, membentuk kolom makanan yang berisi udang, plankton, dan organisme kecil lainnya. Lalu pari manta akan bergantian menerjang bagian tengahnya dengan mulut yang terbuka lebar. Jika perilaku berburu ini sudah membuat kita takjub, tunggu dulu, karena ada lagi spesies pari yang lebih aneh. Ini adalah sawfish, alias ikan gergaji. Mereka adalah pemburu yang sangat terspesialisasi. Penampilan mereka sangat unik, karena memiliki tubuh yang lebih mirip hiu. Cara berenang mereka juga sangat mirip dengan hiu. Tapi meskipun demikian, mereka termasuk kelompok pari. Yang lebih unik lagi, seperti namanya, ikan gergaji memiliki moncong alias rostrum yang memanjang, dengan sisi-sisinya yang bergerigi, mirip gergaji. Mereka menggunakan moncong gergaji yang mematikan ini untuk mengacak-acak kawanan ikan dan memunguti ikan yang mati satu persatu.
mereka juga menggunakan gergaji ini untuk menggali kerang di dasar laut yang berlumpur. Karena perannya sebagai predator besar yang hidup di dasar laut, ikan gergaji dan pari lainnya memainkan peran penting dalam ekologi ekosistem dasar laut. Akan tetapi, setelah minum kopi, ada juga ikan hiu yang memiliki fitur moncong atau rostrum yang seperti gergaji ini. Mereka adalah saw shark atau hiu gergaji dari kelompoknya sendiri, yaitu Pristioforiformes. Tapi meskipun terlihat mirip, ikan gergaji dan hiu gergaji tidak berkerabat. Dan ini adalah contoh evolusi apa? Ya, benar. Evolusi konvergen. Sesungguhnya, para peneliti telah mempermudah kita dalam menemukan perbedaan antara ikan gergaji dan hiu gergaji, yaitu dengan memperhatikan gergaji, insang, barbel, dan habitat. Ketika memperhatikan bagian gergaji mereka, kedua ikan ini memiliki gergaji mengesankan yang menonjol dari moncongnya. Kedua gergaji dari spesies yang berbeda ini mungkin terlihat sangat mirip. Namun sebenarnya mereka sangat berbeda satu sama lain. Moncong atau rostrum ikan gergaji memiliki gerigi atau gigi rostral dengan ukuran yang kira-kira sama yang menonjol dari samping. Sedangkan gigi rostral hiu gergaji memiliki susunan selang-seling. Gerigi kecil dan besar secara bergantian menyusun sepanjang rostrum. Tapi bang, kalau gerigi kan ukurannya kecil. Mungkin sulit untuk mengetahui ukuran relatif dari gigi-gigi ini jika kita melihat mereka dalam kehidupan nyata. Oh, jangan takut, karena ada fitur lain yang bisa kita gunakan untuk membedakan kedua spesies yang luar biasa ini. Di antaranya adalah ukuran dan insangnya. Secara general, hiu gergaji dewasa relatif kecil dan ramping, dengan panjang total sekitar 1,4 meter. Sebaliknya, ikan gergaji dewasa bisa berukuran sangat besar. Salah satu spesies, yaitu green sawfish atau ikan gergaji hijau, merupakan salah satu ikan terbesar di dunia, dengan panjang tubuh yang dapat mencapai 6 meter. Jadi, kalau kamu melihat ikan yang bermoncong gergaji dengan ukuran tubuh di atas 1,5 meter, mungkin itu ikan gergaji, kerabatnya ikan pari. Setelah ukuran tubuh, kita perhatikan lokasi insangnya. Insang hiu gergaji berada di sisi tubuhnya, sedangkan insang ikan gergaji berada di bagian bawah, seperti kerabat ikan parinya. Jadi, jika kamu melihat ada ikan dengan moncong berbentuk gergaji bertengger di dasar perairan, kamu bisa memperhatikan insangnya. Jika insangnya terlihat, berarti itu adalah hiu gergaji. Ciri lain yang dapat membedakan antara hiu gergaji dan ikan gergaji adalah barbel atau sungutnya. Hiu gergaji memiliki sungut sensorik yang menggantung di moncongnya, sedangkan ikan gergaji tidak memilikinya. Sungut ini digunakan untuk mendeteksi mangsa yang tersembunyi di dasar laut. Ketika mangsa dirasakan, hiu kemudian menggali mangsa dan mencabiknya menjadi potongan-potongan kecil. Ikan gergaji dan hiu gergaji juga memiliki habitat yang sangat berbeda, sehingga mungkin kita tidak akan pernah menemukan mereka di tempat yang sama. Hiu gergaji hidup di perairan dalam dan lepas pantai. Sedangkan ikan gergaji hidup di wilayah pesisir, di perairan yang relatif dangkal. Tapi kenapa kita malah bahas perbedaan ikan bermoncong gergaji? Apakah saya akan digaji? Anyway, cara makan mereka yang sering mengaduk sedimen ini menyediakan akses bagi predator lain ke invertebrata yang sebelumnya terkubur. Hal ini menyebabkan bioturbasi atau restrukturisasi sedimen yang sedemikian rupa, sehingga spesies lain dapat bertahan hidup. Dan karena sebab yang sama, banyak ikan berukuran kecil sering mengikuti pari elang dan pari hidung sapi untuk memakan sisa-sisa makanan atau organisme kecil lainnya yang belum ditemukan. Jadi secara langsung, perilaku makan ikan pari dapat menghidupi banyak organisme yang tahu cara memanfaatkannya. Di lain sisi, pari juga merupakan sumber makanan penting bagi ikan yang lebih besar, termasuk hiu martil, spesies hiu yang telah mengadaptasi metode luar biasa dalam mendeteksi dan menggali ikan pari yang mengubur diri. Hiu martil menggunakan reseptor listrik sensitif untuk mendeteksi tanda-tanda pergerakan dari sinyal listrik yang dihasilkan otot mangsanya. Dan ketika sinyal listrik terdeteksi, hiu martil segera menggali pasir menggunakan kepalanya yang seperti sekop
dan memakan pari yang terkubur di dalamnya. Kadang-kadang, ikan pari berkumpul dalam kawanan besar, seperti Devil Ray atau pari setan ini. Mereka bermigrasi dalam jumlah ribuan. Pari setan adalah kerabat pari manta yang berukuran lebih kecil dan lebih gesit. Mereka sukar diamati karena umumnya sangat pemalu, sehingga sulit untuk mempelajari perilaku mereka di alam liar. Karena ukurannya yang lebih kecil, mereka mampu berenang lebih cepat dan kerap melakukan manuver akrobatik. Dinamakan pari setan karena sirip sefalik mereka melengkung rapat dan terlihat seperti tanduk. Sirip ini dapat dibuka dan digunakan untuk menyalurkan makanan ke mulutnya yang terbuka lebar. Dan seperti pari manta, pari setan juga merupakan filter feeder. Mereka mencari udang kecil menggunakan mulutnya sebagai jaring sambil meluncur di lautan terbuka. Dan sesekali mereka akan menembus permukaan air dan terbang ke angkasa dengan keanggunan akrobatik. Perilaku ini dilakukan untuk mengurung mangsanya yang berenang menuju pusat kawanan pari. Namun tidak seperti pari manta, pari setan akan bersaing langsung, mencoba mengungguli lompatan ikan pari setan yang lainnya. Pengamatan lain menjelaskan bahwa sebagian besar pejantan juga akan menerobos ombak untuk menarik pasangan. Suara keras yang mereka hasilkan saat masuk kembali ke dalam air akan mengirimkan sinyal kepada betina, sebuah sinyal keperkasaan. Ini merupakan contoh seleksi seksual. Para pejantan yang melakukan lompatan tertinggi dan menghasilkan suara terbesar akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan pasangan dan kesempatan bereproduksi. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa mereka dinamakan pari Mobula. Genus Mobula dicetuskan oleh Konstantin Samuel Rafinesque pada tahun 1810 untuk mendeskripsikan salah satu pari setan, Mobula mobular. Nama ini berasal dari kata dalam bahasa Latin mobilis, yang berarti mobile atau bergerak, mengacu kepada kebiasaan migrasinya. Selain itu, Mobula juga merupakan sebutan masyarakat Azores untuk ikan ini. Di dalam superordo Batoidea, ada lebih dari 600 spesies. Namun, hanya 11 spesies di dalam genus Mobula, yang semuanya memiliki bentuk tubuh diamond atau wajik, dengan sayap lebar yang memungkinkan mereka menembus permukaan air, menampilkan keanggunan dan rupa yang menakjubkan. Glamor, gemilang di lautan, cemerlang di pandangan. Namun, ikan pari Mobula tidak hanya mengunjungi langit di atas ombak. Mereka juga sering menyelam ke laut dalam. Dan pari setan merupakan salah satu ikan yang dapat menyelam sangat dalam di lautan. Mereka kerap ditemukan menyelam hingga sedalam 2000 meter dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu sekitar 6 meter per detik. Dan di kedalaman laut ini, ada kerabat pari lain yang hidup di sana. Ini adalah deep sea skate. Ikan deep sea skate hidup di kedalaman 2000 meter lebih, hingga kedalaman hampir 3000 meter di zona midnight yang gelap gulita. Sebagai penghuni laut dalam, mereka telah secara aktif memanfaatkan habitat unik yang terdapat di sini. Dasar laut abisal adalah tempat mencari makan mereka. Dataran yang dihuni oleh makhluk demersal yang juga menjadi mangsa bagi banyak predator laut dalam. Namun, ada juga kerabat pari lain yang merupakan penghuni kedalaman laut ini. Ini adalah ghost shark alias hiu hantu atau chimera. Mereka merupakan salah satu kerabat terdekat ikan pari yang masih hidup. Bahkan, mereka tampak seperti hibrida antara hiu dan pari, dengan tubuh yang memanjang seperti hiu, serta sirip lebar yang menjadi ciri khas ikan pari. Untuk kamu yang ingin tahu tentang ikan misterius ini, saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. By the way, pari dan skate kelihatannya memang sangat mirip. Tapi sesungguhnya mereka tidak sama. Meskipun kita yang tinggal di Indonesia memanggil semua ikan pipih ini sebagai pari, tidak ada salahnya mengetahui perbedaan antara pari dan skate. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pari dan skate adalah kelompok ikan yang digolongkan ke dalam superordo Batoidea. Ikan skate termasuk dalam ordo Ragiformes, famili Ragidae. Dan tidak seperti kebanyakan ikan pari yang melayang bebas di badan air, kebanyakan ikan skate menghabiskan hidup di dasar laut. Mereka dinamakan skate karena mereka mampu meluncur cepat di sepanjang dasar laut,
Dan dengan bantuan sirip yang mirip kaki di dekat ekornya, mereka dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat mulus, seperti meluncur dengan sepatu roda. Perbedaan lainnya adalah ekornya. Jika kebanyakan pari memiliki ekor panjang dan ramping yang mungkin memiliki sengat atau duri berbisa, ekor ikan skate relatif pendek dan tebal, serta tidak memiliki duri yang berbisa. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ikan skate pada dasarnya adalah penghuni wilayah bentik atau dasar laut, mulai dari zona intertidal hingga kedalaman lebih dari 2000 meter. Mereka menghuni substrat dasar yang lunak dan dapat ditemukan di hampir semua lautan di dunia, termasuk di dekat Antartika. Kelompok ikan skate adalah kelompok dengan endemisme yang tinggi di antara spesiesnya. Ini berarti bahwa spesies yang berbeda hanya akan mendiami wilayah tertentu di dunia. Seperti pari, ukuran ikan skate juga sangat bervariasi tergantung spesiesnya. Umumnya mulai dari panjang sekitar 33 cm hingga lebih dari 2,5 meter. Menurut para nelayan, cara membedakan antara skate dan pari cukup mudah. Skate biasanya memiliki moncong runcing dan 2 sirip punggung kecil yang terletak di dekat ujung ekor. Punggung dan ekornya biasanya ditutupi dengan duri. Nah, dari petunjuk Pak Nelayan, berarti kita boleh yakin kalau video yang dulu mengisi trauma masa kecil kita bukanlah ikan pari, tapi ikan skate. Dan dari penjelasan para peneliti, kita jadi tahu kalau ikan yang dikelitikin ini juga ikan skate. Mantap! Ikan skate hanya hidup di air asin, sementara ikan pari lebih variatif. Beberapa spesies dapat menghuni muara atau bahkan air tawar. Dan ketika kamu menemukan ikan pari air tawar, sebaiknya jangan dekati apalagi dipegang sembarangan. Karena kebanyakan ikan pari air tawar memiliki sengat berbisa yang sangat mematikan. Menurut catatan fosil, famili Potamotrygonidae atau ikan pari air tawar awalnya hanya ditemukan di Amerika Selatan. Namun karena perlepasan liar dari hewan peliharaan, mereka mungkin juga ditemukan di luar habitat aslinya. Pari air tawar sesungguhnya merupakan ikan yang tenang dan tidak agresif. Tetapi sengat mereka menyebabkan cedera manusia lebih banyak dibandingkan predator lainnya di perairan Amazon. Sengat ini akan rontok jika tidak digunakan, namun akan tumbuh kembali tidak lama kemudian. Beberapa spesies memiliki satu sengat, beberapa memiliki 2 sekaligus. Sama seperti kebanyakan ikan pari, pari air tawar juga memiliki mata di bagian atas tubuhnya, dengan mulut dan celah insang di bagian bawah. Tepat di belakang mata adalah spiracle, yaitu bukaan yang memungkinkan terjadinya pertukaran air untuk bernapas. Sebagian besar spesies Amerika Selatan memiliki pola punggung berwarna-warni yang menampilkan bintik-bintik dengan ukuran random, dengan warna dasar abu-abu, coklat, atau hitam. Ikan pari air tawar dapat tumbuh dengan sirip lebar hingga sekitar 46 cm. Ekornya bisa mencapai panjang hingga 30,5 cm dan lebar hingga 2,5 cm. Namun pada kebanyakan spesies, ekor pari air tawar biasanya lebih panjang dari lebar siripnya. Duri atau sengat pada ekornya mereka gunakan untuk pertahanan diri. Sengat ini memiliki duri halus yang tersusun terbalik yang dapat merobek daging jika ditarik. Menurut sebuah jurnal, bisa dari sengat ikan bervariasi tergantung jenis kelamin dan usia. Bisa dari sengat pari muda hanya menyakitkan dan digunakan untuk menakut-nakuti predator. Sedangkan bisa yang disuntikkan oleh ikan pari dewasa dapat menyebabkan nekrosis dan merupakan senjata yang efektif dalam berburu ikan kecil, udang, dan krustasea lainnya. Gejala sengatan ikan pari yang paling umum adalah rasa sakit yang parah dan seketika. Rasa sakit biasanya hanya di lokasi yang terkena sengat, namun dapat menyebar dengan sangat cepat jika tidak segera ditangani. Rasa sakit akan mencapai intensitas tertinggi dalam waktu kurang dari 90 menit. Pada manusia dengan resistensi bisa di atas normal, rasa nyeri akan perlahan berkurang dalam 6 hingga 48 jam. Namun pada manusia yang lemah, rasa nyeri dapat berlangsung selama berhari-hari atau bahkan hingga berminggu-minggu. Dalam skenario terburuk, bisa pari akan memicu gangguan pernapasan, yang jika terlambat ditangani dapat berujung kematian. Gejala umum dari manusia yang terkena sengat pari adalah muntah, berkeringat, diare,
peradangan saluran limfatik, kelumpuhan, dan nyeri hebat di area selangkangan atau ketiak. Luka sengatan biasanya akan bengkak dan kulit bagian tepinya menjadi rusak dan berubah warna, serta mengeluarkan banyak darah. Pada banyak kasus, luka sengat biasanya meninggalkan selubung duri, dan ini akan mengundang infeksi. Pertolongan pertama jika kamu tersengat oleh ikan pari adalah garam. Para nelayan di Amerika Selatan menjelaskan, ketika tersengat, area luar yang terkena sengat harus diairi perlahan dengan air garam untuk menghilangkan kontaminan seperti potongan duri, jaringan kelenjar, dan selubung duri. Kecuali duri menempel lemah, jangan mencabut duri sengat dan segera pergi ke rumah sakit. Tapi seperti bisa ular, potensi bisa ikan pari juga tergantung lokasi sengatan. Salah satu idola saya, Steve Irwin, meninggal segera setelah tersengat oleh pari ekor pendek pada bagian dadanya dan menembus jantungnya pada tanggal 4 September 2006. Kelompok hiu dan pari tidak berkembang biak seperti ikan lainnya. Pejantan memiliki dua organ yang disebut clasper yang melekat pada sirip duburnya. Saat kawin, mereka akan memasukkan salah satunya ke dalam kloaka betina untuk mentransfer sperma yang akan membuahi sel telur. Beberapa hiu dan pari bersifat ovovivipar, di mana mereka menyimpan telur di dalam rahimnya dan melahirkan bayi hidup. Sementara lainnya bersifat ovipar, di mana mereka akan meletakkan telur yang sudah berkembang menjadi embrio di tempat yang aman. Saat bertelur, ikan deep sea skate akan meluncur ke area ventilasi hidrotermal yang menjulang tinggi. Susunan struktur di permukaan bumi yang mengeluarkan air super panas. Ikan deep sea skate akan meninggalkan kantung telur berwarna kusam yang berserakan di dasar laut di sekitar ventilasi dalam jumlah yang besar. Ikan deep sea skate memanfaatkan struktur ventilasi hidrotermal sebagai inkubator untuk mempercepat proses penetasan. Metode ini dapat memotong setengah waktu perkembangan embrio yang biasanya berlangsung selama 4 tahun. Dan ini merupakan strategi yang pertama kali didokumentasikan pada organisme laut manapun. Perilaku deep sea skate betina yang meninggalkan kantung telur di dasar laut di dekat ventilasi hidrotermal ini adalah sifat ovipar. Beberapa spesies hiu dan pari betina yang hidup di wilayah selatan juga akan meninggalkan kantung telur yang berisi embrio bayi mereka. Kantung atau wadah ini sering disebut mermaid's purse atau dompet putri duyung. Mermaid's purse atau kantung telur ini seringkali berbentuk persegi panjang pipih dengan lapisan luar keratin yang keras. Beberapa memiliki struktur tanduk di setiap sudut. Biasanya, seekor betina dapat membentuk 1 hingga 2 embrio di dalam kantung. Tapi dalam beberapa kasus, 3, 4, bahkan hingga 7 embrio dapat diletakkan bersamaan di dalam satu kantong. Setelah betina meletakkan kantong telur, ia akan pergi dan membiarkan embrio di dalam kantong berkembang dengan sendirinya. Kebanyakan skate berkumpul dalam jumlah ribuan untuk bertelur di tempat pembibitan di dasar laut. Menurut penelitian, lokasi pembibitan biasanya pada kedalaman 150 hingga 365 meter di dasar laut. Di lokasi yang kaya akan oksigen dan banyak celah untuk bersembunyi. Diperkirakan ada puluhan ribu hingga ratusan ribu, bahkan jutaan kantong telur dengan berbagai tahap perkembangan. Ukuran situs-situs ini bervariasi dan biasanya terletak di ujung ngarai bawah laut, di mana suhu air relatif konstan sepanjang tahun. Para peneliti menduga kuat, suhu air merupakan faktor terbesar yang menentukan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh embrio untuk berkembang. Setelah perkembangannya selesai, muncullah seekor bayi ikan yang tampak seperti miniatur induknya. Kantung kuning telur yang masih menempel di perutnya berfungsi sebagai makanan utama mereka selama beberapa minggu pertama setelah menetas. Dan ketika kuning telur yang menjadi persediaan makanan ini telah habis,
anak pari yang mungil akan keluar melalui celah pada wadah tersebut dan segera berenang mencari tempat aman. Ikan pari dan ikan skate umumnya tidak ditargetkan sebagai tangkapan utama, melainkan sebagai tangkapan sampingan, terutama dalam industri perikanan yang menggunakan jaring pukat. Beberapa pari hanya digunakan sebagai umpan, tetapi tidak sedikit yang menjadi makanan manusia. Karena apa sih yang gak kita makan? Apesnya, karena ukurannya yang relatif besar, ikan skate dan ikan pari sangat rentan terhadap eksploitasi. Laju pertumbuhan dan kematangan seksual yang lambat, serta tingkat reproduksi yang rendah, semakin membuat mereka terpuruk menghadapi overfishing. Dan seperti yang kita tahu, karena polusi dan penangkapan yang berlebihan, Java stingray atau pari Jawa telah dinyatakan punah beberapa bulan yang lalu. Populasi keseluruhan spesies pari telah menurun sebanyak 30% hingga 80% selama 75 tahun terakhir. Secara keseluruhan, ikan pari dan skate telah mengisi relung ekologi yang serupa dengan hiu. Morfologi unik mereka dan adaptasi terhadap kehidupan di dasar laut inilah yang memungkinkan mereka mendominasi wilayah dasar laut dan bahkan menjadi apex predator di beberapa habitat. Mereka membantu menjaga kestabilan keanekaragaman hayati dan keseimbangan komunitas sedimen yang melimpah dengan membentuk interaksi antara predator dan mangsa, sembari menciptakan bioturbasi melalui penggalian sedimen. Seperti halnya hiu, ikan peh tidak boleh dianggap remeh. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Carmilla Jo USA, Tia Selalu Sayang Ridwan, Mahmudin Muhyiddin Robaba, Arzak suami Belinda, Belinda suami Arzak, Bagia Anwari calon ahli biologi, Ulfa, apa sih yang gak kita makan, Fit, Iwan dan Devina, #Devinuk, top up di budayadigital.com, Sumbul Starmaker, Hans Kucing, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Toko Delingyu Karanggupito, Fatlan Sayang Yin, Iki 3113, bronya istrinya So, absen dulu Min from Ran, Bosku Ran, Nihmin buat ngopi from Ran, Igeran Edrian Kurniawan, Telur Kucing, Wetri, Iota, I love you Eric PL, semoga bisa beli rumah tahun ini, Sevia Yoga, fans JKT48 Jayapura, Sayur, Hancur XII, subscribe YouTube Chandra Salai, Lim Syadarustu, dan Suka Ikan. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.